Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Kurniawan dari Sekolah Tinggi Teknologi Textmarkus Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman dengan judul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Tugas ini merupakan salah satu syarat yang harus dikerjakan berkaitan dengan pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKT bagi dosen perguruan tinggi, di mana pembimbing dalam tugas ini adalah Dr. Syihabuddin MSI. Baik, selanjutnya adapun isi yang akan dipaparkan pada presentasi ini yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, motivasi belajar, ARCS model, dan terakhir adalah kesimpulan. Secara definisi, strategi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pembelajaran yaitu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli berkaitan dengan strategi pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran memiliki hal-hal sebagai berikut. Strategi pembelajaran adalah sebuah rangkaian materi, pedoman, dan prosedur pembelajaran, memiliki urutan atau pola pembelajaran yang sistematis, merupakan gabungan rangkaian kegiatan yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperangkat pembelajaran yang terorganisir, dan selain itu, strategi pembelajaran dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, tentunya diperlukan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, pertanyaannya, mengapa strategi pembelajaran itu penting? Nah, strategi pembelajaran merupakan hal yang penting karena memberikan pedoman dan prosedur dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, mampu menarik minat belajar peserta didik. Selain itu, strategi pembelajaran merupakan hal yang penting karena memberikan motivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mampu mengarahkan peserta didik. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Di antaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis. Contohnya misalnya melakukan tanya jawab pada saat proses belajar antara dosen dengan mahasiswa. Dengan demikian akan muncul pemikiran-pemikiran kritis yang terukur ya dalam hal ini. Berikutnya yaitu strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Strategi ini menekankan pada proses secara verbal untuk penguasaan materi secara optimal dan efektif, serta dipersiapkan secara sistematik ya. Contohnya diantaranya adalah presentasi kuliah menggunakan PowerPoint. Jadi dalam hal ini
Dosen mempersiapkan materi-materi berdasarkan kurikulum dan RPS yang telah disiapkan. Selanjutnya, dosen tersebut akan menjelaskan ya, secara lisan atau verbal kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini menonjolkan pada proses pemecahan masalah dan didasarkan pada psikologi kognitif. Nah, contohnya yaitu misalnya dalam studi kasus. Strategi pembelajaran yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini menekankan pada sistem pembelajaran yang kooperatif menggunakan kelompok atau tim kecil. Contoh yang bisa diterapkan yaitu praktikum kelompok atau forum group discussion atau FGD. Kelima yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini mengutamakan kemampuan berpikir, materi disajikan berupa bimbingan dan proses dialog. Contoh dari strategi pembelajaran ini adalah misalnya dalam kerja praktek dan tugas akhir, di mana dalam penyelesaian kerja praktek atau tugas akhir, ya mahasiswa dituntut untuk berpikir tentang masalah atau pokok bahasan yang akan diselesaikannya. Dan selain itu mahasiswa juga dibimbing ya dengan dosen pembimbing. Dalam hal itu terjadi proses dialog untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya karakteristik ya dalam proses pembelajaran ini juga harus kita pahami ya agar strategi pembelajaran tersebut bisa kita terapkan, yaitu interaktif ya. Dalam hal ini dua arah ya, adanya tanya jawab dan diskusi ya. Kemudian inspiratif ya. Inspiratif ini yaitu mampu memberikan ilham ya, pelajaran moral dalam menjalani kehidupan. Berikutnya karakteristik pembelajaran itu ya harus menyenangkan. Ya. Pembelajarannya dibuat menarik ya sehingga mahasiswa ya merasa senang untuk belajar. Kemudian karakteristik yang lain adalah menantang. Menantang dalam hal ini mempunyai tujuan untuk menggali rasa ingin tahu ya, menggali ide-ide ya, sehingga akan melahirkan kualitas ya cara berpikir yang baik. Selain itu ya karakteristik yang lain adalah memotivasi peserta didik untuk aktif ya. Dalam hal ini tujuan dari motivasi ya tersebut adalah mengarahkan ya kepada perubahan sikap dengan peningkatan mutu. Karakteristik berikutnya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Dengan demikian ya, dengan memfasilitasi ini, dengan memberikan ruang, maka akan terfasilitasi ya pengembangan dari potensi mahasiswa tersebut. Nah, dengan diterapkannya ya strategi pembelajaran, diharapkan nantinya peserta didik dapat menguasai 3 domain ya atau ranah ini, yaitu terdiri dari domain kognitif, ada 6 tingkatan ya, domain afektif ada 5 tingkatan, dan domain psikomotorik ada 5 tingkatan ya. Domain ini dikenal dengan istilah taksonomi Bloom, yaitu sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Ya, ini pertama kali diperkenalkan tahun 1956
oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Nah, pada 2001 direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, ya. Terjadi revisinya di ranah kognitif dengan mengganti kata kerja, pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman menjadi memahami, aplikasi menjadi mengaplikasikan, analisis menganalisis, ya, sintesis menjadi mengkreasi atau mencipta, evaluasi menjadi mengevaluasi. Tingkatan 1, 2, dan 3 yaitu termasuk low order thinking skill, ya, sedangkan 4, 5, 6 adalah high order thinking skill. Nah, di ranah afektif itu, ya, memiliki tingkatannya adalah pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Sedangkan di ranah psikomotorik, yaitu tingkatannya adalah peniruan, ya, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, diharapkan dengan strategi pembelajaran yang baik, ya, secara kognitif atau pemikiran, afektif, ya, perasaan, dan psikomotorik, ya, kegiatan mampu tercapai. Oke, selanjutnya, ya, dalam strategi pembelajaran tersebut, ya, itu tidak terlepas dari yang namanya motivasi belajar, ya. Adapun secara definisi, ya, motivasi itu merupakan kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik dari dalam diri individu itu sendiri atau intrinsik maupun dari luar individu atau ekstrinsik. Nah, dalam hal ini, ya, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, motivasi belajar, ya, bisa kita simpulkan yaitu kekuatan mental, ya, berupa keinginan atau cita-cita. Dorongan internal dan eksternal untuk mengadakan perubahan tingkah laku, ya. Dan berikutnya yaitu dengan adanya motivasi ini, ya, mampu mendukung proses belajar untuk mencapai tujuan dan memperoleh prestasi yang baik. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri-ciri, ya, orang yang memiliki motivasi belajar? Nah, di antaranya yaitu tekun menghadapi tugas, ya, tidak pernah berhenti sebelum selesai, ulet menghadapi kesulitan, dalam hal ini dia tidak lekas putus asa, ya, menunjukkan minat, ya, terhadap bermacam-macam masalah, ya, kemudian mampu untuk menemukan solusinya, lebih sering bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya, ya, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, inilah merupakan ciri-ciri dari orang yang memiliki motivasi belajar. Berikutnya fungsi, ya, dari motivasi belajar ini yaitu sebagai hal dasar yang harus ada dalam proses belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal, ya, sebagai pendorong, ya, untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Motivasi belajar juga memiliki fungsi penentu arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, dan pendorong untuk mencapai prestasi, ya. Kita ketahui bahwa motivasi ini selalu bertalian dengan suatu tujuan, ya. Dan bentuk motivasi ini tentunya berbeda-beda, ya. Setiap anak memiliki motivasi belajar yang berbeda dan tidak timbul secara tiba-tiba, ya. Oleh sebab itu motivasi ini harus mampu ditumbuhkan oleh dosen ataupun guru. Nah, selanjutnya bagaimana sih menumbuhkan motivasi belajar, ya? Yang pertama bisa melalui pemberian angka berupa pemberian nilai yang mencerminkan aspek kognitif, ya, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah pemberian hadiah berupa pemberian material atau non-material sebagai penguat motivasi belajar. Yang ketiga itu bisa melalui kompetisi, yaitu berupa kegiatan individu atau kelompok, ya, untuk merangsang motivasi belajar. Dapat dipasangkan dengan pemberian hadiah juga, ya, bagi yang mengikuti kompetisi ini. Yang keempat adalah keterlibatan ego, ya, menumbuhkan kesadaran diri peserta didik dengan melibatkan ego peserta didik. Yang kelima adalah pujian, ya, melalui pujian,
Manusia secara mendasar lebih senang dipuji, ya, maka pujian harus disesuaikan dengan prestasi yang didapatkan. Selanjutnya, membangun lingkungan belajar yang positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Di antaranya bisa kita lakukan dengan mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik atau sarana prasarana, mempersiapkan lingkungan sosial sekitar tempat mengajar, ya, tempat proses pembelajaran, mengajar dengan menghubungkan dunia bisa melalui ICT, ya, informasi, komputer dan teknologi, mengembangkan strategi belajar yang menarik, ya, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Nah, dalam hal ini ya bisa dilakukan ya pengembangan motivasi dan strategi ini melalui ARCS model ya dikembangkan oleh Keller, yaitu ARCS ya singkatan dari attention atau perhatian, R-nya adalah relevance atau relevansi, C-nya adalah confidence ya kepercayaan diri, dan S-nya adalah satisfaction atau kepuasan. Baiklah, attention ya, perhatian. Itu dapat dirangsang dengan pernyataan yang baru, aneh, kontradiktif, atau kompleks. Nah, perhatian ini dapat dirangsang melalui hal-hal berikut ini ya. Metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, selipkan humor ya, supaya tidak cenderung monoton ya. Menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh ya, bisa diceritakan ya kasus-kasus hal yang nyata, menggunakan teknik bertanya atau interaktif ya. Sedangkan model relevance ya itu dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut ya. Menyebutkan kemampuan yang didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ya. Menjelaskan manfaat dari pengetahuan tersebut dalam pekerjaan yang berkaitan, dan memberikan contoh tes yang berhubungan dengan profesi tertentu, sehingga ada saling berhubungan ya, relevansi antara pembelajaran yang diberikan dengan kebutuhan dari mahasiswa tersebut. Nah, confidence ya, meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa diperlukan untuk mempelajari cara menghargai diri mereka sendiri. Meningkatkan kepercayaan diri dapat dilakukan ya dengan cara memperbanyak pengalaman berhasil dari mahasiswa, meningkatkan harapan berhasil dengan menunjukkan persyaratannya ya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, kemudian memberikan umpan balik yang positif. Yang terakhir S yaitu satisfaction, yaitu menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Ya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, meminta mahasiswa membantu teman yang belum menguasai keterampilan tertentu, kemudian membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu. Nah, pendekatan lain ya dalam membangun motivasi bisa dilakukan dengan keahlian, ya, empati, antusiasme, kejelasan, dan budaya tanggung jawab. Baiklah, sukses dalam belajar ya. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar itu tercapai. Terdiri dari 4 pilar belajar menurut UNESCO, yaitu learning to know, mengetahui, learning to do, melakukan, learning to live together, yaitu kooperatif atau hidup bersama, dan learning to be, ya, menjadi diri sendiri. Nah, kesimpulan dari pemaparan ini yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, maka harus disusun strategi pembelajaran yang terorganisir, sistematik, dan dijalankan secara efektif. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Oke, baiklah. Thank you for watching. Nah, sebagai penutup, di sini ada 2 kata ya, yang sebagai motivasi untuk kita bersama, yaitu cinta kasih. Cinta yaitu cerdas, inovatif, normatif, tangguh, dan aspiratif, dan kasih yaitu K-nya keteladanan, A-nya amanah, S-nya sensitif atau peduli, I-nya inspiratif, dan H-nya adalah humanis. Demikian pemaparan daripada rangkuman tugas ini
saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.